بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita masuk nama Allah berikutnya, Al-Kabiru dan Al-Azimu. Dua kita ambil sekaligus, Al-Kabir dan apa? Al-Azim. Kabir biasa diartikan dengan yang maha besar. Al-Azim sama maknanya, yang maha besar, maha agung, maha mulia. Nama ini telah datang. Yang pertama kita ambil yang Kabir, datang dalam surat Luqman ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Ini juga sekaligus dalil untuk tafsir la ilaha illallah. Ada kata haqqun atau bihaqqin, la ma'buda bihaqqin atau haqqun illallah. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kalian tafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'buda bihaqqin? Ini dalilnya. Surat Luqman ayat ke berapa? 30. Atau juga surat Al-Hajj ayat 62. Sama bunyi ayatnya. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa huwa al-'aliyyul kabir. Jadi kalau ditanya mana dalil bahwasanya tafsir la ilaha illallah ada tambahan bihaqqin, ini dalilnya. Surat Luqman ayat ke berapa? 30 atau Al-Hajj ayat 62. Sama bunyi ayatnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah lah yang hak. Maksudnya hak itu berhak, yang layak untuk disembah. Adapun segala sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah, maka lawannya hak adalah batil, tidak layak untuk disembah. Ya, tadi pagi kita belajar macam-macam agama. Ternyata banyak sekali di muka bumi ini model-model apa? Agama. Dan yang namanya konsep beragama pasti memiliki Tuhan yang dia sembah. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah inilah Tuhan yang batil. Harus kita yakini akan kebatilannya. Harus kita katakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kufur. Ya, perbuatan tersebut adalah syirik. Walaupun dengan kadar minimum, yaitu apa? I'tiqad. Karena ini termasuk makna dari nafi. Rukun yang pertama dari la ilaha illallah. Dia harus meyakini akan batilnya segala macam peribadahan, sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau ini tidak ada di dalam hatinya, walaupun tadi paling kecil, maka sungguh dia belum merealisasikan kalimat apa? Tauhid dari rukun yang pertama. Walaupun dia ibadah, walaupun dia hanya menyembah kepada Allah, tapi tidak mau menganggap sesembahan selain Allah itu batil, maka ada yang kurang dalam apanya? Rukun. Ada yang kurang dalam apa? Rukunnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah? Alasannya pada akhir ayat, wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Karena Allah Subhanahu wa taala Ali, maha tinggi, Al-Kabir, maha besar, maha agung. Ya, karena Tuhan itu harus yang sempurna, yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha segala-galanya. Adapun selain Allah itu apa? Kecil, hina,
Mafhum? Tidak sempurna, penuh cacat, penuh aib, mereka makhluk diciptakan oleh Allah. Maka mereka jikalau disembah, diserahkan ibadah kepadanya, maka ini apa? Batil. Ini apa? Batil. Kemudian dalil berikutnya dalam surat Ghafir ayat ke-12. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Maka hukum itu lillahi, milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Perhatikan, kalau antum buka nanti mushaf yang ditutup dengan al-ali dan kabir, itu pada 3 tempat, pada 3 keadaan. Yang pertama ini dalam surat Luqman menjelaskan akan uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, keberhakan Allah untuk jadi Tuhan satu-satunya yang hak untuk disembah. Karena Allah adalah apa? Aliyun kabir. Posisi yang kedua atau kondisi yang kedua tentang hukum. Ya, Allah yang memiliki hukum. Mafhum? Hukum baik dalam bentuk takdir, penetapan, terserah Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun hukum yang bentuknya syariat. Baik dalam hukum ibadah, ya hukum muamalah, kemudian juga hukum tasyri', pensyariatan dan seterusnya. Maka itu semuanya lillahi, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-ali al-kabir. Lihat, jadi menunjukkan di sini antara uluhiyah, tauhid uluhiyah dengan tauhid hakimiyah itu syaqiq, saudara. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan lafaz tidak boleh menyekutukan Allah itu cuma 2. Ya, la yusyrik atau la yusyriku itu dalam 2 kondisi. Yang pertama, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Surat apa itu? Al-Kahfi ayat ke 110. Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah, atau jangan dia menyekutukan dalam beribadah dia kepada Allah seorang pun. Kemudian yang kedua, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Al-Kahfi ayat 26. Maaf ya. Jadi ada lafaz la yusyrik, jangan menyekutukan, itu cuma 2 poin. Yang pertama bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua fi hukmihi ahada. Sedikit spill biar antum ngerti ya. Jangan taunya cuma uluhi aja. Tapi dalam bab mengambil hukum itu pun ada nilai tauhid di dalamnya. Jikalau dia mengambil hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah terjatuh dalam apa? Syirik. Ya, bahkan syiriknya apa? Besar. Ya, membatalkan apa? Keislaman besar. Hukum dari sisi apa? Allah telah tetapkan dalam satu perkara hukumnya A. Misalkan perampokan, ya, perzinahan, kemudian pembunuhan, padahal sudah ditetapkan oleh Allah hukumnya A, B, C dan D dan seterusnya. Tapi kemudian apa? Dia ganti, dia cari yang lain, maka sungguh dia telah melakukan syirik dalam bab hukum. Makanya sekali lagi dalam surat Al-Kahfi dijelaskan wala yusyrik, jangan menyekutukan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, itu dalam 2 tempat saja. Bi ibadati rabbih ahada sama fi hukmihi ahada. Makanya para ulama menegaskan antara uluhiyah dan hakimiyah atau tauhid hukum itu syaqiq. Syaqiq itu saudara. Ya, itu adalah apa? Saudara. Jadi jangan dipahami syirik besar itu hanya dalam masalah ibadah. Bahkan dalam mengambil hukum atau menetapkan hukum harus mengikhlaskan itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya sudah, apa yang Allah tetapkan ambil, selesai. Ya, makanya di akhirnya Allah tutup dengan apa? Al-Ali Al-Kabir. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Kemudian posisi yang ketiga yang ditutup dengan Al-Ali dan Al-Kabir itu dalam konteks syafaat. Dalam surat Saba ayat 23. Ya, dalam Saba ayat berapa? 23. Wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah telah berikan izin kepada dia. Ini 3 konteks saja. Allah tutup dengan Al-Ali Al-Kabir. Yang pertama dalam tauhid uluhiyah,
Yang kedua dalam konteks tauhid apa? Hukum. Ya, dan tauhid hukum maksudnya rububiyah. Ya, karena rububiyah berarti Allah yang rajanya. Namanya raja apa? Punya kekuasaan. Allah rajanya, Allah yang punya kekuasaan, semua makhluknya adalah hambanya Allah, dan Allah yang berhak membuat hukum. Ketika dia mengambil hukum selain Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dalam tauhid apa? Rububiyah. Ya, jadi jangan dikira Murji'ah itu yang rusak tauhid uluhiyahnya aja. Ya, bahkan dalam tauhid apa? Rububiyah mereka apa? Rusak. Ya, menganggap apa yang telah ditetapkan ya itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an. Iya, kalau dicari-cari semua pasti akan ada yang cocokologinya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa juga katanya ada dalilnya. Qul huwallahu ahad. Tapi nggak sesuai dengan realitanya. Ya, kalau mau baca cek aja di Google apa maksud dari ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada butir-butirnya bahwasanya semua orang bebas memilih keyakinannya. Masing-masing punya Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Nasoro menganggap Isa Tuhan yang paling Esa. Ya, kalau orang Buddha menganggap Tuhan Esanya siapa? Siapa? Nggak tahu, nah, Buddha Culai. Hah? Ya itulah dia lah, bukan Sunggokong ya. Hindu juga meyakini Tuhannya yang paling apa? Paling Esa. Apakah itu makna dari Allahu Ahad? Qul huwallahu ahad. Ya hati-hati jangan sampai membuat manusia terpedaya, dibohongin terus bahwasanya termasuk ya atau sudah sesuai dengan dalil qul huwallahu ahad. Padahal nggak ada tafsir yang menegaskan bahwasanya Allah ahad itu sudah sesuai dengan apa? Ya, sila yang pertama dan mafhum. Dan kebanyak lagi kasus-kasus masail yang mereka menganggap hal itu telah sesuai dan seterusnya. Memang kalau hukumnya terkait masalih mursalah itu kemaslahatan yang berkesinambungan. Ada maslahat yang besar, maka tidak apa-apa dia membuat ketentuan. Misalkan lampu merah. Ya, ada dalil dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Bikin SIM. Ada dalilnya? Enggak ada. Tapi memang itu kebijakan yang di dalamnya bisa mengandung apa? Masalah. Bikin paspor. Ya, jangan dia kasih contoh lampu merah bikin paspor kemudian ini sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, berarti semuanya diglobalkan, apa yang ada di dalamnya itu sesuai dengan sudut-sudut syar'i. Ini penipuan namanya. Ya, ini menipu apa? Umat. Mafhum. Ya di Saudi juga ada badan-badan atau lembaga yang memang membuat kebijakan, tapi bukan dalam perkara yang sudah Allah tetapkan. Ya, karena mereka tahu itu kekufuran, itu syirik besar. Ketika mereka mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, padahal ditetapkan hukumnya A, tapi diganti jadi apa? B. Ya, makanya di Saudi kalau orang membunuh hukumannya apa? Penggal, pancung. Ya, kalau penggal sama pancung apa bedanya? Pakai apa nih? Algojo. Apa sampai itu? Hah? Ya, boleh ambil dulu, Pak. Mafhum? Ya, misalkan orang zina diapain? Dirajam dan seterusnya yang telah Allah tetapkan. Tapi ada juga memang di Saudi misalkan lembaga yang bikin peraturan, ketentuan, kebijakan kalau visa itu berlaku cuma 90 hari. Kira-kira ada dalam Al-Qur'an? Nggak ada. Kenapa dibuat seperti itu? Ya karena ada masalah. Coba kalau masuk Saudi nggak bisa, boleh bebas terserah. Kira-kira masalahnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Numpuk semua orang nanti manusia di mana? Ini Saudi, repot. Ya, makanya cuma dikasih waktu berapa? 90 hari. Kalau lebih didenda sekian ratus, misalkan sekian puluh juta. Ada dalil dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Mafhum? Ya, itu termasuk babnya masalah mursalah, ada maslahat di dalamnya. Ya, misalkan di Saudi nggak boleh motor lewat jalan apa? Jalan raya. Yang pernah ke Saudi pernah nemu motor. Mobil semua apa? Kenceng-kenceng. Kalau Indonesia paling ribet kalau ketemu apa? Motor ya. Macet pagi, sore. Aduh. Kalau di Saudi nggak ada. Kecuali gang-gang kecil ada itu motornya paling motor-motor skuter kecil.
Nah, terus kita bilang, wah apaan ini? Ini hukum selain hukum Allah nih, nggak ada dalilnya. Nggak bisa begitu. Ya, itu termasuk babnya masalah ya, mursalah. Jangan diaduk-aduk. Ketika dilihat ini sudah sesuai dengan syar'i, berarti diglobalkan, berarti semuanya telah sesuai dengan apa? Syar'i. Bahkan bapak-bapak politik, tokoh-tokoh politik nggak ada yang mengatakan bahwasanya asas negara ini adalah Al-Quran dan hadis, nggak ada. Ya, hanya orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mafhum, mencari-cari dalil sehingga menganggap itu semua sudahlah sesuai. Padahal itu apa? Bentuk mengajak manusia dalam bentuk apa? Kekufuran. Ya, demokrasi itu sistem kufur. Karena dia harus memilih ya imma legislatifnya dan seterusnya. Tugasnya legislatif itu apa? Merancang apa? Hukum. Ya. Mafhum? Yang sesuai dengan partainya, yang sesuai dengan kemauan rakyat. Padahal telah ada hukum dari Al-Quran dan hadis. Berarti dia telah memilih orang-orang yang berserikat di dalam membuat hukum. Ini bentuk apa? Ya, ideologi kekufuran. Yang dianggap ini sudah biasa, ini tidak masalah, ya bahkan mengajak manusia untuk melakukan apa? Pesta demokrasi. Bahkan dengan entengnya dia menunjukkan apa? Jarinya telah menyoblos dan seterusnya. Ya, nasallallahu ya. Nasallallahu. Maka lihatin bagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ada lafaz wala yusyrik, itu cuma dua posisi. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ibadah, dan juga apa? Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dia tidak menyekutukan di dalam hukum Allah seorang pun. Cuma dua ini dalam ya, menunjukkan ada syirik besar baik dalam uluhiyah maupun dalam bab hukum. Intinya di sini kita dapat nama Al-Kabir. Intinya di sini kita dapat apa? Nama Al-Kabir. Kemudian dalil dari nama Al-Azim, surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah lah yang maha tinggi lagi maha agung. Kemudian dalam surat Al-Haqqah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Rabbmu yang agung. Ini salah satu dalil nama Al-Azim. Jadi sekali lagi kita dapat dua nama, Al-Kabir dan apa? Al-Azim. Boleh nanti kasih anak namanya apa? Abdul Kabir. Kayaknya jarang ya. Abdul Azim mungkin ada, tapi kalau yang Abdul Kabir kayaknya jarang. Di Arab sendiri aja kayaknya jarang nama Abdul apa? Abdul Kabir. Seringnya Abdullah, Abdul Rahman, ya, Abdul Somad, Abdul Wahab. Tapi kalau Abdul Kabir ya belum pernah dengar sih. Nah itu nama. Sekarang kita beralih ke sifat. Ingat, di dalam nama pasti mengandung apa? Sifat. Di dalam nama pasti mengandung apa? Sifat. Nanti kalau mau lebih jelas bab masalah hukum di kitab Tauhid aja insyaallah. Ya, biar enak pembahasannya panjang. Kalau di sini baru sedikit, nanti udah adzan nggak selesai. Biar antum nggak kaget juga, nanti kaget pusing, kabur nanti. Ya, pelan-pelan saja dulu. Ya. Adapun makna yang dikandung dari nama Al-Kabir dan Al-Azim itu ada dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama mengandung sifat kibria. Kibria itu apa? Besar, sombong. Nah, dan sifat kibr, sombong buat Allah itu sifat sempurna. Adapun pada manusia itu sifat apa? Tercela. Ya. Mafhum? Ya, karena Allah sendiri tadi yang mengatakan wa huwal aliyyul kabir. Maksud dari sifat kibria di sini adalah, atau sifat azamah, ya Allah memiliki atau bagi Allah seluruh sifat-sifat atau makna-makna keagungan, kemuliaan, ya kebesaran pada sifat, misalkan sifat kekuatan. Jadi kekuatan Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia. Tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Ya, tidak bisa ditandingi dengan apapun. Karena ma'ruf namanya misalkan kekuatan. Ya kan ada yang mungkin level 1, level 2. Maka sifat kekuatan Allah di dalamnya juga ada apa?
sifat yang maha agung, maha besar, maha mulia, tidak terkalahkan, tidak tertandingi dengan sifat-sifat apa atau dari manusia. Ya, tidak ada yang mengalahkan sifat kebesaran, keagungan Allah. Baik dari contohnya di sini kekuatan, izzah, kemuliaan, kudrah, kemampuan, ilmu, kemudian puji-pujian dan lain-lain dari sifat yang mengandung azamah, keagungan dan kibria, kebesaran. Jadi sifat kibria ini bisa masuk ke sifat-sifat yang lain. Maksudnya, ya? Misalkan tadi Allah memiliki sifat ilmu, maka ilmunya Allah ini agung, ilmunya Allah ini besar, ilmunya Allah ini mulia, tidak ada yang menandingi dari apapun. Ya, terus begitu aja. Misalkan antum lagi bahas sifat apa? Kudrah. Apa kudrah? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, enggak ada manusia makhluk Allah yang bisa sebanding atau setara atau mengalahkan. Tidak. Ya, nanti juga masuk dalam bab hukum, karena hukum ini yang buat Allah, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hikmah, Allah yang maha perkasa, dan ilmunya Allah itu maha agung, maha mulia. Ya, padahal Allah sudah tetapkan A, malah dia lancang pilih yang lain. Ini kan kurang ajar namanya. Maka itu termasuk bentuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengandung apa? Sifat kibria. Apa kibria? Sombong, besar, agung, mulia pada sifat-sifat Allah yang lainnya. Adapun yang kedua mengandung makna tidak ada yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, disanjung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sifat yang kedua atau makna yang kedua, seorang hamba sudah selayaknya, sudah sepatutnya, seharusnya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang kedua ini kembalinya ke si hamba. Dia tahu Allah punya sifat apa? Azamah. Maka wajib bagi hamba untuk apa? Mengagungkannya. Berarti tidak ada yang berhak untuk diagungkan, dibesarkan, dimuliakan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti termasuk bentuk kesyirikan dalam mahabbah ketika dia mencintai seseorang, mengagungkan seseorang melebihi siapa? Cinta dia ya daripada cinta dia kepada siapa? Kepada Allah. Giliran Allah dicela, giliran Allah dijatuhkan dan seterusnya dia diam saja. Tapi giliran siapanya? Gurunya, walinya, wah, langsung apa? Bereaksinya lebih apa? Lebih dahsyat. Ya, padahal kalau dia tahu Allah adalah Al-Ali, Allah adalah Al-Kabir, Allah adalah apa? Al-Azim, maka yang wajib bagi dia adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini makna yang kedua. Makna yang pertama tadi mah azamah dan kibria, itu keagungan, kebesaran jadi sifat bagi siapa? Bagi Allah. Kemudian makna yang kedua, ya, tidak ada yang berhak untuk diagungkan, tidak ada yang berhak dimuliakan, dibesarkan kecuali siapa? Allah. Berarti kita sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, wajib mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu bentuk pengagungan kita kepada Allah di sini kata Syekh Abdul Razak, ya, adalah an yuta'a fala yu'sa. Allah harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa yuzkaru fala yunsa, harus diingat, jangan dilupakan. Wa yushkara fala yukfar, harus disyukuri, tidak boleh dikufuri. Ya, ini termasuk bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah dalam bentuk apa? Ketaatan, berzikir kepadanya dan bersyukur kepadanya. Ini pun termasuk apa? Ya, bentuk pengagungan kepada Allah. Salah satu bentuk pengagungan juga kepada Allah, si hamba mengagungkan, memuliakan segala sesuatu yang memang Allah agungkan. Misalkan Allah mengagungkan zaman. Apa zaman? Waktu. Misalkan Lailatul Qadar, itu waktu. Ya. Maka diagungkan waktu tersebut dengan banyak ibadah dan seterusnya. Ini bentuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah misalkan mengagungkan makan, tempat.
Contohnya apa tempat yang diagungkan oleh Allah? Masjidil apa? Haram. Maka harus diapain? Dijaga, dihormati. Makanya dulu kasusnya Juhaiman yang menyandra Masjidil Haram sampai 14 hari, itu sudah tidak ada hukuman lain kecuali apa? Mati. Sudah ditangkapin semuanya, kemudian penggal satu-satu. Tahun 1979 atau 80. Itu masih banyak ceritanya di mana? Di YouTube tentang fitnah siapa? Juhaiman yang menyandra Masjidil Haram sampai 14 hari tanpa sholat, nggak ada sholat wajib, nggak ada sholat Jumat, disandra. Ya, datang helikopter, diceramain dulu, tapi masih akhirnya banyak petugas masuk menyergap, kemudian tangkap dan dihukum mati. Ya, ini termasuk pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan tempat yang memang diagungkan oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Sekarang kuburan-kuburan diagungkan, apakah ini termasuk diagungkan oleh Allah? Kan tidak. Ya, berarti dia telah memberikan pengagungan kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bentuk ibadahnya. Jadi kalau ditanya mana saya enggak ibadah, itu kalian mengagungkan apa? Kuburan yang padahal tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan harus diapain? Diratakan. Ya, boleh cuma dikasih 1 jengkal. Tidak boleh dikasih kijing atau kijing. Nisan dikasih lagi keramik, ya, atau sampai dibikinin besar rumah. Ini kan bentuk pengagungan, ya, yang padahal Allah tidak mengagungkannya. Begitu juga ketika Allah mengagungkan ashkhas itu perorangan, individu. Maka kita pun mengagungkannya. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita agungkan beliau, kita muliakan beliau. Ya, ketika namanya disebut kita berselawat. Mafhum? Ketika apalagi? Ya, mungkin beliau dilecehkan, kita bela, kita taati perintahnya, kita tinggalkan larangannya. Itu pun bentuk ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan. Ya, ketika Allah memuliakan satu amalan, maka ketika dia muliakan amalan tadi, maka itu bentuk ta'zim dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menuntut ilmu itu amalan yang mulia. Bahkan para malaikat mencari majelis-majelis ilmu. Maka ketika dia memuliakan majelis ilmu, pada hakikatnya dia juga telah mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk pengagungan kita kepada Allah salah satunya tadi. Mafhum? Ya, mengagungkan segala apa yang Allah agungkan dari tempat. Kemudian apa lagi? Waktu. Apa lagi? Perorangan atau orang. Yang keempat apa? Amal. Ini tempat-tempat yang bisa kita gunakan atau kondisi-kondisi yang bisa kita gunakan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Syekh Abdul Razak termasuk ruhnya ibadah adalah ta'zim. Ruhnya ibadah adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam salat. Ya, maka banyak di sana lafaz-lafaz yang menunjukkan pengagungan. Contohnya apa? Allahu Akbar. Berarti dia sedang mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah puasa selesai, apa yang dilakukan? Kalau di Indonesia jadinya bahasanya apa? Takbiran. Ya, bertakbir dia. Walaupun mungkin caranya salah, itu masuk nanti bid'ahnya idhafi. Ya, memang kita diperintahkan untuk apa? Bertakbir kepada Allah dalam surat Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, agar kalian sempurnakan bilangan atau jumlah puasa. Kemudian kalian bertakbir mengagungkan Allah terhadap apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian supaya kalian termasuk orang yang bersyukur. Ya, tapi terkadang caranya apa? Salah, keliling-keliling kemana? Monas. Ya, jalan-jalan kemana? Monas bawa apa? Beduk. Ya, apalagi main petasan. Ya, sampai apa? Takbiran. Padahal takbirannya disyariatkannya pas kemana? Ya, ke masjidnya atau jalan menuju sholat apa? Id. Begitu juga ketika haji atau idul kurban, maka di sana juga disyariatkan untuk mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah
Ya, ruhnya ibadah adalah ta'zim. Ya, ta'zim sekaligus bermakna mahabbah, mencintai. Maka disebutkan oleh para ulama ini menjadi kepala. Sedangkan khauf dan roja menjadi apa? Sayapnya. Jadi kalau orang malas ibadah, bisa jadi tidak ada bentuk ta'zim, sehingga lemah, lemes, futur. Karena kurang dalam bentuk apa? Ta'zimnya dia, mahabbahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau burung sudah nggak ada kepalanya gimana? Mati sudah. Kalau sayapnya mungkin masih sengklek satu, masih bisa apa dia? Jalan. Tapi kalau kepalanya sudah hilang, ya atau mau gerak-gerakin juga udah nggak ada ini. Nggak ada ruhnya sudah. Ya, makanya ruhnya ibadah adalah ta'zim dan apa? Mahabbah. Ini ruhnya dalam ya ibadah. Ya, makanya banyak kalau kita baca ceritanya salaf, ya kadang nggak makan, nggak minum, ya tapi dengan zikir kemudian ta'zim yang luar biasa membuat tubuhnya, fisiknya menjadi apa? Kuat gitu. Ya walaupun banyak disalahpahami, wah wali ini, soalnya nggak apa dia, nggak makan. Ya. Ada yang sampai sujud 40 hari nggak bangun-bangun, ya lagi sholat kan sujud aja dia. Yang makmumnya udah selesai, dia masih apa? Sujud. Berapa lama? 40 hari. Akhirnya dibikin-bikin, itu permainan setan ya. Padahal ada juga dari salaf seperti itu, tapi ya nggak kayak gitu modelnya. Ya, orang 40 hari nggak makan gimana? Ya, orang sujud aja berapa 5 menit aja udah apa? Pegel ya. Ini berapa hari? 40 hari. Langsung dibilang ini wali ini. Ya, Masya Allah. Ya, akhirnya ada yang betapa sampai apa? Tahunan gitu, sampai berlumut, ya, nggak makan, nggak minum. Ini siapa yang ngasih makan kalau bukan setan ini? Ya, Rasulullah ya. Assalamualaikum. Ya, jadi banyak cerita salaf memang ketika mereka betul-betul mencintai, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat fisiknya jadi apa? Kuat gitu. Fisiknya jadi segar walaupun mungkin usianya udah 80. Ya, Syekh Fauzan itu 92 sekarang usianya. Berapa? 92 tahun. Tapi masih segar nggak kira-kira? Masya Allah, luar biasa. Ini ada umur 20 tahun ya, udah kayak kakek jompo namanya apa? Ya nggak ada semangat hidup, nggak ada apa namanya, ya powernya. Jangan kalah sama bapak-bapak nih. Udah ada yang 60, ada yang mau 70. Ya. Nah, itu sekali lagi salah satu faktor terbesarnya adalah mahabbah. Ya, karena ruh ini perlu memang asupan, ruh ini perlu makanan. Ya, salah satu makanannya zikir. Ya, di dalamnya ada ta'zim, ada mahabbah, ada keterikatan hati yang kuat kepada Allah, ada khauf, ada roja. Ya, jadi apa? Kuat jiwanya itu, kuat hatinya, tidak loyo, tidak apa? Lesu. Kayak orang nggak dikasih apa? Makan. Padahal makan dia banyak makannya padahal. Pagi makan segini, siang segini, pagi sore segini. Tapi loyo, lesu. Ini bisa jadi kurang namanya asupan namanya ruhaninya ini, kurang ta'zim. Dan ta'zim ini bisa kita upayakan. Salah satunya mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenali dengan baik apa nama Allah yang ini artinya, bagaimana konsekuensinya, bagaimana maksudnya, bagaimana buahnya, bagaimana aplikasinya. Ya, satu nama. Besok lagi nama berikutnya, besok lagi. Pelajari ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya apa. Mafhum? Banyak cara untuk meningkatkan yang namanya apa? Mahabbah. Makanya kata Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim, orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling mengenal Rabb-nya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahkan dalam bahasa Indonesia ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau mau sayang, mau lebih cinta ngapain? Ya harus kenal. Gitu. Kayak antum lewat di jalan gitu, nggak kenal, apa yang dilakukan? Cuek aja, bodo amat. Tapi kalau kenal, waduh, ya ada artis datang nih misalkan nih, ya dulu Raffi Ahmad lewat sini, waduh, itu yang ngikutin, masya Allah panjang semuanya. Ya pengen ke rumahnya siapa tuh? Musdalifah. Ya akhirnya rame-rame rumah kemana? Ke
ke rumah Musdalifah. Karena dia kenal, wah ini Raffi nih, jangan-jangan kalau kita ke sana nanti dibagiin apa? Duit gitu. Dapat kecipratan, oh rame-rame. Minimal bisa foto bareng lah gitu. Ya, bisa update status gitu. Lagi bersama-sama artis. Nah, itu karena memang dia kenal, ya ini Sultan Andara misalkan. Oh, ya, Sultan apa namanya dia? Pokoknya banyak lah duitnya lah. Mafhum. Itu apa? Ya, salah satu bentuk ta'zim kita kepada Allah adalah salah satunya tadi mengagungkan, memuliakan tempat, waktu, ya orang atau amal yang Allah agungkan, maka kita agungkan. Dan juga termasuk ruhnya ibadah adalah apa? Ta'zim. Ruhnya ibadah adalah apa? Ta'zim. Baik dalam sholat, dalam puasa, dalam haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, akan ada bentuk di sana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini katanya at-takbir yuradu bihi ayakuna Allah indal abdi akbar min kulli syai. Makna takbir yang diinginkan adalah Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba itu yang paling besar dari segala sesuatu. Itu makna takbir. Diyakini dalam hatinya, tertancap keyakinan dalam hatinya, Allah lah yang paling besar dari segala sesuatu. Ya, menarik kita belajar tentang arsy. Ya, disebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah, ya, arsy itu adalah makhluk yang paling terbesar, yang memiliki tiang-tiang yang ditopang oleh 8 malaikat, dan dia menjadi atapnya surga Firdaus. Ya, di bawahnya, padahal surga itu ada 100 derajat. 1 derajatnya itu tingginya kurang lebih antara bumi dengan langit pertama. Bayangkan ini, sebesar apa tuh arsy? Ya, paham nih? Ya, jadi dikatakan surga itu 100 derajat. 1 derajat dengan yang lainnya itu kurang lebih antara langit dan bumi. Besarnya, tingginya. Ada yang tahu besarnya, tingginya antara bumi dengan langit pertama? Itulah ya level ke-1. Naik lagi dan paling tingginya menjadi atapnya Firdaus adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya kursi. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dia adalah tempat ya letak telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan apa yang telah sabit untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ditakyif, dibagaimanakan, diserupakan, ditolak, ditakwil, enggak boleh. Disebutkan dalam beberapa riwayat, kursi ini dibandingkan langit dan bumi itu bagaikan cincin yang dilempar ke tanah lapang atau gurun. Ini kursi seperti gurun, kemudian langit dan bumi bagaikan apa? Cincin dilempar. Itu besarnya kursi. Sedangkan kursi ya ditimbang dengan arsy seperti itu juga, bagaikan cincin yang dilempar kemana? Ke padang pasir yang luas. Antara luasnya arsy dengan kursi. Dan Allah lebih besar dari itu semua. Tidak ada makhluk yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jahilnya, bodohnya ya orang-orang filsafat yang mengatakan, menantang, mampukah Allah membuat batu yang lebih besar dari dirinya sehingga dia tidak mampu untuk mengangkatnya? Kan bodoh luar biasa ini. Ya, tantangan model apa ini? Ya, pertama dia bilang, mampukah Allah membuat batu yang lebih besar dari dirinya? Padahal Allah kabir, padahal Allah apa? Akbar. Padahal dia baca tiap salat Allahu Akbar, Allah itu yang paling besar. Ya, ini aja sudah salah pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, kemudian Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya. Ini kan orang yang tidak mengenal haknya Allah dengan betul-betul pengenalan. Nah, inilah kelakuannya juga orang-orang apa? Musyrik. Ya, padahal Allah kabir, Allah azim, ya seharusnya menimbulkan rasa yang namanya apa? Khauf. Berarti kan kita kecil banget itu coba. Kursinya Allah, arsy-nya Allah besar. Ya. Kursinya aja kalau dibandingin langit dan bumi itu seperti apa tadi? Cincin yang dilempar. Berarti kita kayak apa coba? Ya, terus berani mau mencela Allah, berani kufur kepada Allah, berani menantang Allah.
berani minta kepada selain Allah, berani mengganti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan bentuk kelancangan terhadap apa? Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebayang nggak itu ya? Sambil mikir gitu kan. Ya walaupun nggak akan nyampe akal kita tuh sebesar apa itu. Tapi menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah. Maka itu kita tanamkan di dalam hati kita. Allah adalah zat yang paling besar dari seluruh apapun dari makhluknya. Ya, padahal ars adalah makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Itu semua kalah. Ya, tidak ada yang bisa menandingi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kayak apa ya? Kayak mungkin bandingannya antara manusia dengan apa? Bakteri. Virus. Ya, kata orang Betawi mah kecit, ya. Kecit benar kan? Ya, apa yang mau kita sombongkan gitu? Jangankan yang masalah yang sesuatu yang belum kita lihat ya, sesuatu yang ada di hadapan kita aja, misalkan dia di laut atau dia naik pesawat, dia buka jendela, ya, dia lihat hamparan apa itu? Awan begitu apa? Luas. Dia lihat lagi ada laut, ya, kapal-kapal tanker itu kecil-kecil sekali. Padahal kalau dia turun lebih besar mana antara dia dengan kapal? Ya, kapal. Ya, maka menunjukkan kita ini apa? Kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya, gampang buat Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakannya, untuk menghancurkannya. Ya, sama wali-wali juga makhluknya Allah kecil semuanya. Ya, kok berani-berani dia bisa datang ke Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam sehari. Ya, kalah Nabi Muhammad cuma sekali. Ya. Ini ada wali 70 kali bolak-balik kemana? Sidratul Muntaha bertemu Allah. Ya, ada yang bilang saya sudah WA Allah kata dia. Ta'ala Allah ma yasifun. Ya, habis bicara langsung katanya lebaran besok, bukan ini. Iya. Bocor halus sama bocor besar ini. Ya, ngeri sekali. Ya. Ada lagi tadi video terbaru si Gufron gitu kan. Alhamdulillah santri Gufron ya pas nabrak sekarat datang malaikat kata dia, malaikat maut. Santrinya bilang Gufron gitu. Kata malaikat maut, waduh Gufron katanya. Akhirnya nggak jadi mati katanya. Ya alhamdulillah kalian jadi santrinya siapa? Gufron. Harusnya mati ya. Betul atau betul? Betul. Ini kan lancang sekali. Ya. Kalau antum nggak mengkafirkan dia bahaya tauhid antum ini. Ya, orang kurang kufurnya apa manusia ini? Ya, menjadi penjaga gawangnya apa? Neraka. Kemudian ya diajarkan kalau mati nanti ditanya sama malaikat, bilang aja bah, Gufron. Kalau ditanya siapa Robmu? Gufron. Ya, ini kan luar biasa. Ya, dalam bentuk pembangkangan kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha tinggi. Makanya tadi Allah tutup al-kabir, al-azim pada 3 kondisi. Pertama uluhiyah, yang kedua hukum, yang ketiga syafaat. Mafhum, enggak ada yang berani. Ya Nabi Adam enggak berani maju. Ya Nabi Nuh enggak berani, Nabi Ibrahim enggak berani. Ya, karena Nabi Muhammad dimuliakan dengan al-maqam al-mahmud. Ya diberi izin oleh Allah untuk menyanjung. Itu pun sanjungannya luar biasa, lama disanjung, dipuji dengan pujian-pujian yang indah yang belum pernah dilantunkan atau didengar sebelumnya. Dengan pujian-pujian yang indah. Ya ini bukan nabi, ya bukan orang soleh. Makanya sekali lagi ini ada bentuk kurang ajarnya orang-orang musyrik ketika ya mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya ainal ukul gitu, di mana otak mereka itu. Ya, inilah salah satu sebab karena ya banyak sebabnya. Salah satu tadi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ari, akidah Jahmiyah yang Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Akhirnya ya tidak ada pengaruhnya dalam hati dia dalam bentuk pengagungan. Allah nggak punya nama Ali, nggak punya nama Kabir, nggak punya nama Azim. Berarti nggak punya sifat ini, nggak punya sifat ini. Ya, Allah disamakan dengan apa? Benda mati. Bahkan orang-orang Mu'tazilah, ya orang-orang Asy'ariyah, betul mereka mengatakan Allah maujud, tapi bukan zat, tapi maknawi.
Apa maknawi? Ada tapi tidak ada. Gitu. Kayak akal. Ada akal? Ada. Tapi ada nggak? Bisa dilihat? Bisa dipegang? Enggak, itu namanya maknawi. Kekuatan, ada kekuatan? Ada, bisa ngangkat ini, misalkan ngangkat beban 100 kilo, berarti dia punya kekuatan, ada. Tapi bisa kita lihat, bisa kita pegang? Tidak, itu namanya maknawi. Dan Allah dikatakan sebagai apa? Maknawi menurut mereka. Jadi tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya udah ada tapi tidak ada. Akhirnya terpengaruh dengan apa? Yang lainnya dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum, dalam masalah syafaat, sehingga menjadikan selain Allah ya yang diagungkan dan yang dimuliakan. Kira-kira orang datang ke kuburan tujuannya apa sih? Minimal ada pengagungan di situ. Kalau nggak ada nggak mungkin datang dia. Kalau nggak ada nggak mungkin dia mau jongkok-jongkok jalan, nggak mungkin. Ya, kalau nggak ada nggak mungkin dia jalannya mundur-mundur, pulang. Ya, kalau nggak ada pengagungan, ya kalau dicela pasti dia diam aja. Tapi lihat kalau misalkan wali-wali dicela, apa yang mereka lakukan? Ya, garda terdepan ya, sampai bikin ormas apa tuh namanya itu? Yang ada wali songonya, ormas apa itu? Ya, tujuannya untuk membendung ya akidah-akidah para wali dan seterusnya. Ini kan bentuk pengagungan, ta'zim yang luar biasa. Ya, yang diberikan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam bentuk kesyirikan itu. Jadi jangan dikira ibadah itu cuma sholat, puasa. Ta'zim, bentuk pengagungan kepada selain Allah yang harusnya diberikan kepada Allah, itu pun sudah bentuk ibadah. Mahabbah, cinta, yang seharusnya dia mencintai Allah SWT, hanya Allah yang dia kedepankan, hanya Allah yang harus didahulukan semua perintahnya, ya dan seterusnya, malah dia mendahulukan siapa? Selain Allah lebih dia cintai. Jatuh dalam syirik mahabbah, baik yang kecil maupun yang besar nanti. Ya, khaufnya, rojaknya. Ya, makanya kayak kemarin yang apa kita yang belajar tentang apa tuh gini-ginian wapak-wapak itu kan. Ya, kan salah satu syaratnya ya kalian harus sholat ya, puasa. Ya, ternyata dia sholat dan puasa bukan karena Allah, tapi bentuk pengagungan kepada jimat-jimatnya, supaya kalau kita jalankan syaratnya, jimat ini bermanfaat. Ya, gua nggak sholat nanti jimat gua bahaya nih, nggak ada apanya nih, nggak ada manfaatnya nih. Gua masukin ke WC bahaya nih, nanti kurang khasiatnya. Nah itu kan bentuk ta'zim, pengagungan kepada selain Allah. Dan setan senang, berarti dia telah memberikan hak ibadah kepada selain Allah, kepada jin. Akhirnya dibantu oleh jin. Begitu. Tadi pagi ceritanya tuh si Pitung tuh, ya, dia punya jimat di sini. Mau wudu masuk WC, dilepasin dulu. Kenapa dilepas? Karena WC ada tempat apa? Tempat jorok gitu. Kalau kita bawa masuk berarti kita tidak apa? Mengagungkan, tidak menghormati. Bisa-bisa nanti jimatnya apa? Iya luntur ilmunya. Ditaruhlah di cantolan, nggak taunya dicuri. Gitu. Habis sholat ditembak sama company. Aduh, kok kena katanya. Pas dipegang, wah iya, jimatnya nggak ada. Habis tamat gitu kan. Besoknya episode kedua, Pitung bangkit dari kubur. Seru itu. Ya kucing hitam loncat, ngebul itu kuburan. Ya sudah didoktrin dari kecil merusak apa? Akidah. Jadi dari nama Al-Kabir, nama Al-Azim, harus ada bentuk ta'zim yang besar kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, bentuk pengagungan, gak boleh sama raja, walaupun sama presiden. Biasa aja salaman sama presiden. Biasa aja salaman sama gurunya, sampai di cium-cium ini. Wah. Ya. Sampai dada-dadanya nih apa ya? Dicium. Itu buat apa itu Beb gitu Beb? Hah? Yang dulu pernah pengagungan kan, memuliakan, iya. Ya Habib Bahar dengan sombongnya datang pakai apa sorban-sorbannya, nggak taunya mau masuk pesawat ada anak muridnya, wah dicium-cium sih. Ya ini nasrah ya, nasrah. Ini bentuk ta'zim ini, pengagungan yang luar biasa kepada selain Allah. Ini gara-gara nggak kenal Allah gitu kan. Kalau dia kenal Allah dengan sebetul-betul pengenalan, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Akhirnya ketika tidak mengenal Allah, dia berikanlah ta'zim ini kepada manusia, kepada makhluk yang lemah, kepada makhluk yang penuh aib, penuh cacat,
Ya, bahkan kepada orang-orang fajir diserahkan ta'zim tersebut kepadanya. Tapi giliran haknya Allah masa bodoh. Nah, ini ya perlu koreksi kita bersama, evaluasi kita bersama. Jangan sampai ta'zimnya kita ternyata selama ini ya diberikan kepada selain Allah. Nasallallahu ya. Wassalam. Fadhal, jika ada yang mau ditanyakan. Ustaz, yang ada istiqlal dari ulama hakimnya ibadah dan syawal syirikan. Ya apa? Istiqlal dibutuhkan. Gimana lagi? Syirikan dari kemudian ada hakimnya. Hukumnya tentang ibadah dan syawal juga ada istiqlal dari ulama. Istiqrar. Aku menyebutkan membagi secara jelas itu. Oh, nanti ada yang kitabnya Syekh Muhammad Ibn Ibrahim yang tentang hukum tahkim bil qawanin dan seterusnya. Ya mungkin nanti bisa kita baca. Ya. Lebih misalnya kalau kita bahasnya detail dengan satu kitab itu lebih puas gitu. Ya ini sekedar penyebutan saja itu. Ya. Dan kalau mau disebutin panjang juga nanti. Ya, tapi yang pasti lafadz la yusyrik itu cuma dua larinya. Pertama bi ibadati rabbih ahada, yang kedua fi hukmihi ahada. Semuanya dalam surat Al-Kahfi. Ayat keberapa tadi? 110 dan 26. Nanti bisa dicek ayat ke-26 dan 110. Ya, jadi lafadz la yusyrik itu cuma dua posisinya. Pertama syirik dalam ibadah, yang kedua syirik dalam apa? Hukum. Syirik dalam hukum. Walaupun nanti kita rinci masail-masailnya, siapa yang melakukan syirik besar dihukumi keluar dari dunia Islam, dan siapa yang dihukumi fasid, insyaallah taala ada pembagiannya. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum. Ini enggak hukum Allah dengan hukum negara kita Ya. bertentangan nggak? Banyak umpama Ya. di Indonesia banyak sekali macam-macam kan. Oh, ya. Tapi kan mengingkari hukum Allah. Itu gimana? Ini bukan bertentangan lagi, Bang. Emang dari awal udah beda asas. Kan kita kan itu Pancasila. Ya. Itu nggak bakal dipakai itu. Kenapa? Negara kita kan terbentuk oleh Pancasila ya. Iya. Itu aman kan. Ah. Seharusnya kan minimal sedikit banyak dia pakai itu hukum Allah itu. Nah, iya. Gimana? Orangnya. Sedikit banyaknya ya. Tapi sekarang masalahnya ya namanya ya sudah kita aja punya simbol yang namanya Bhinneka Tunggal apa? Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap apa? Satu. Ya, intinya berarti apa? Tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menolak, tidak boleh ya harus slow-slow aja, biasa-biasa aja. Ya, ini mengajak untuk apa? Manusia akhirnya tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada yang namanya penolakan terhadap kekufuran. Akhirnya dianggap semua yang mereka anut itu apa? Ya, sesuai dengan keyakinan dia, terserah. Enggak begitu. Islam ketika datang maka membunuh, menghancurkan semua ideologi. Semua hukum harus semuanya tunduk. Berbeda nabi-nabi terdahulu, maka hukum syariat itu hanya untuk kaumnya saja. Ya, mafhum. Nabi Isa, Nabi Musa itu hanya khas Bani Israel. Adapun setelah Islam datang di bawah Nabi Muhammad, maka seluruh manusia harus tunduk dengan hukum ya syariat yang telah Allah tetapkan. Ya, mafhum. Jadi kalau ditanya bertentangan tidak? Ya memang dari awal sudah beda pondasi, beda asas, beda ideologi. Ya, bahkan dalam sejarah disebutkan Indonesia dikasih kemenangan oleh Laksamana Maida, yang penting jangan dirikan negara Islam. Baru nanti dikasih. Ya, banyak sejarah, baca apa sedikit sejarahnya. Mafhum. Dulu Indonesia sebelum datang Belanda, ya memang Hindu Buddha, kemudian beralih ke apa? Kerajaan-kerajaan kan? Ya, ada Samudra Pasai, ada Demak, ada di Kalimantan apa namanya? Kutai. Ya. Itu semuanya sistemnya kerajaan, dan sistem yang dipakai adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena memang sudah terpatri yang namanya Islam, kemudian punya bentuk negara, bentuk kerajaan, wajib undang-undangnya adalah apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja ketika telah Perang Dunia II selesai, mafhum ya, masa kekosongan itu,
Mufhum? Kemudian dipopulerkanlah, dipromosikanlah demokrasi. Akhirnya banyak menganut apa? Sistem demokrasi. Apa itu demokrasi? Semua hukum berpusat kepada siapa? Rakyat. Jadi kalau rakyat pengen bikin hukum, demo dulu, kemudian dibikinin hukum, dibikinin kebijakan, dibikinin ketetapan. Padahal Allah telah menjelaskan hukumnya A, B, dan C dan seterusnya. Gak boleh, itu masuk bentuknya syirik dalam hukum. Ya, sama kayak ibadah. Ya, ibadah harus A, B, C, sholat, puasa. Kemudian ada orang yang bikin enggak, ibadah yang lain saja. Sama halnya seperti itu. Ya, makanya dikatakan tadi tauhid uluhiyah itu syakik, saudara dengan tauhid apa? Hakimiyah. Tapi perlu dipahami juga, karena kelompok Khawarij yang dikedepankan hanya hakimiyah. Pokoknya kita jatuhkan pemerintah, jatuhkan yang ada kudeta dan seterusnya, ya tanpa memperdulikan tauhid apa? Uluhiyah. Makanya banyak mereka naik, ternyata apa? Ya sudah, kadang mengikuti meneruskan sistem yang ada. Itu karakter orang-orang apa? Khawarij. Padahal ya sebuah negara, sebuah sistem itu hanya hasil, itu buah. Ketika tauhid uluhiyahnya sudah kencang, sudah bagus, insya Allah nanti itu menjadi buah dari hasil yang telah mereka usahakan dari tauhid apa? Uluhiyah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya yang diperkuat apanya dulu? Tauhid apanya dulu? Uluhiyah. Bisa dipahami ya? Kemudian sudah kuat, 13 tahun di Mekah nggak bisa juga, pindah kemana? Ke Madinah, kuat, terbentuklah negara Islam di mana? Madinah. Ya, dan itu pun nggak langsung nyerang mana? Nyerang Mekah. Ya, bangun lagi kekuatan dulu sampai tauhidnya kuat, kemudian baru menguasai apa? Mekah tanpa darah yang tumpah. Ya, jadilah itu menjadi apa? Hasil atau buah dari tauhid apa? Uluhiyah. Ya, kalau hizbiyah enggak, yang dikejar selalu apa? Hakimiyah. Khawarij yang dikejar hanya apa? Hakimiyah. Khilafah. Tapi tidak memperdulikan apa? Uluhiyahnya. Ya kalau sudah naik akhirnya apa? Ya begitu lagi, sama aja. Dulu ada partai PKS misalnya. Ya, khilafah, akhirnya naik pemimpinnya, bukan jadi presiden tapi jadi apa? MPR. Ya, apakah dia bisa berubah atau merubah sistem yang ada? Malah apa? Meneruskan. Ya, padahal S3-nya belajarnya semuanya di Madinah dia. Sampai S3. Ya, doktor pembimbingnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Kurang apa coba itu? Ilmu akidah. Belajarnya sampai S3 dia mana? Di Madinah. Ya, yang bimbingnya Syekh siapa? Abdul Muhsin Abbad. Pulang-pulang bikin apa? Partai. Ya, namanya hidayah. Mahal. Ya. Assalamualaikum ya. Cukup atau ada lagi? Cukup lah ya. Ya, insyaallah. Jadi hari ini kita ngambil nama apa? Kabir dan apa? Azim. Maknanya ada dua. Yang pertama sifat azamah, agung besar untuk Allah. Yang kedua, ya harus kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dia, ya, atau dalam posisi atau poin-poin yang memang Allah muliakan. Dan makna takbir adalah dia meyakini Allah lah yang maha besar, tidak ada sesuatu apapun yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Maka akan membuahkan apa? Rasa hina kita kepada Allah. Ya, rasa pengagungan, cinta, khauf, raja karena Allah yang maha apa? Maha besar. Adapun jika ini tidak dilakukan, maka ya inilah kelakuannya orang-orang musyrik ketika memberikan pengagungan kepada selain Allah, kepada wali, kepada batu, kepada pohon, kepada nabi, kepada malaikat. Karena betul-betul ya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat sombong bagi Allah itu sempurna. Beda sifat sombong pada siapa? Manusia itu tercela. Bahkan tidak boleh masuk surga walaupun di dalam hatinya ada sekecil kesombongan. Disiksa dulu sampai bersih baru boleh apa? Diizinkan masuk ke dalam surga. Karena kesombongan itu hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi dalam hukum, dalam uluhiyah, dan yang terakhir dalam bab syafaat. Dalam bab apa? Syafaat.
Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.